Apa itu mikrobioma usus? Mikrobioma usus adalah kumpulan triliunan mikroorganisme, termasuk bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang hidup di saluran pencernaan kita. Meskipun banyak orang menganggap mikroorganisme ini sebagai patogen, sebagian besar dari mereka sebenarnya bersifat baik dan memiliki peran penting dalam kesehatan tubuh. Fungsi dari mikrobioma usus. Dalam proses pencernaan makanan, mikrobioma membantu memecah serat dan nutrisi yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, menghasilkan asam lemak rantai pendek yang berkontribusi pada kesehatan usus. Dalam sistem imun, mikrobioma berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh, membantu melatihnya untuk membedakan antara patogen dan bahan yang tidak berbahaya, sehingga mengurangi risiko peradangan dan infeksi. Sedangkan pada produksi nutrisi, mikroba dalam usus dapat memproduksi vitamin tertentu, seperti vitamin K dan beberapa vitamin B yang penting bagi kesehatan. 4. Regulasi metabolisme. Mikrobioma mempengaruhi metabolisme tubuh, termasuk pengolahan lemak dan gula. Ini berperan dalam pengaturan berat badan dan risiko penyakit metabolik, seperti diabetes tipe 2. 5. Kesehatan mental. Terdapat hubungan yang kuat antara usus dan otak yang dikenal sebagai sumbu usus otak. Mikrobioma dapat memengaruhi suasana hati dan perilaku, dan penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mikrobioma mungkin terkait dengan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Faktor yang mempengaruhi mikrobioma usus. 1. Diet. Pola makan yang kaya akan serat, buah, sayuran, dan makanan fermentasi dapat mendukung mikrobioma yang sehat, sedangkan diet tinggi gula dan lemak jenuh dapat merusaknya. 2. Antibiotik. Penggunaan antibiotik dapat mengubah komposisi mikrobioma, mengurangi keragaman mikroba, dan memungkinkan patogen untuk berkembang. 3. Gaya hidup. Stres, kurang tidur, dan kurangnya aktivitas fisik dapat memengaruhi kesehatan mikrobioma. Lingkungan, paparan terhadap lingkungan, termasuk paparan terhadap kuman di luar rumah, dapat membentuk mikrobioma seseorang. Makanan yang mendukung mikrobioma usus. 1. Probiotik. Makanan yang mengandung bakteri baik, seperti yogurt, kefir, sauerkraut, kimchi, dan kombucha. 2. Prebiotik. Makanan yang memberi makan bakteri baik, seperti pisang, bawang, asparagus, dan makanan tinggi serat. 4. Serat. Mengonsumsi cukup serat dari berbagai sumber seperti buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat meningkatkan kesehatan mikrobioma. 3. Makanan fermentasi. Selain probiotik, makanan yang difermentasi seperti tempe, miso, dan natto juga bermanfaat. Risiko ketidakseimbangan mikrobioma usus dalam tubuh manusia. Ketidakseimbangan mikrobioma, atau disbiosis, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk 1. Gangguan pencernaan, seperti sindrom iritasi usus. 2. Penyakit autoimun. 3. Obesitas. 4. Diabetes tipe 2. 5. Masalah kesehatan mental. Mikrobioma usus memainkan peran penting dalam banyak aspek kesehatan kita. Dengan memahami dan mendukung kesehatan mikrobioma melalui pola makan yang baik dan gaya hidup sehat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Penelitian di bidang ini terus berkembang, dan kita semakin menyadari betapa kompleksnya hubungan antara mikroba dalam tubuh kita dan kesehatan secara keseluruhan. Apakah mikrobioma usus ada hubungannya dengan prebiotik, probiotik, dan simbiotik? Ya, mikrobioma usus sangat terkait dengan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Mari kita bahas masing-masing konsep ini dan bagaimana mereka saling berhubungan. 1. Mikrobioma usus. Mikrobioma usus adalah komunitas mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan kita.
Komposisi dan keseimbangan mikroba ini sangat penting untuk kesehatan pencernaan, sistem imun, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. 2. Probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup, terutama bakteri, yang memberikan manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Probiotik dapat membantu memperbaiki keseimbangan mikrobioma usus dengan menambah jumlah bakteri baik. Contoh makanan probiotik: yogurt, kefir, kimchi, sauerkraut, kombucha. 3. Prebiotik. Prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh tetapi berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus. Dengan memberi makan bakteri baik, prebiotik membantu mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikrobioma yang sehat. Contoh makanan prebiotik: bawang putih, pisang asparagus, kacang-kacangan. 4. Simbiotik. Simbiotik adalah kombinasi dari prebiotik dan probiotik dalam satu produk. Produk simbiotik dirancang untuk meningkatkan efektivitas keduanya dengan memberikan bakteri baik, probiotik, sekaligus makanan untuk bakteri tersebut, prebiotik. Contoh, suplemen atau makanan yang mengandung kombinasi probiotik dan prebiotik. Hubungan antara ketiganya. Mendukung mikrobioma. Probiotik dan prebiotik saling melengkapi dalam mendukung kesehatan mikrobioma usus. Probiotik menambah jumlah bakteri baik, sementara prebiotik memberi mereka makanan yang diperlukan untuk tumbuh dan berfungsi. Mencegah disbiosis. Dengan menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan patogen, konsumsi prebiotik dan probiotik dapat membantu mencegah disbiosis yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kesehatan pencernaan dan sistem imun. Kombinasi dari ketiganya dapat berkontribusi pada kesehatan pencernaan yang lebih baik dan mendukung sistem imun, membantu tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Kesimpulannya adalah mikrobioma usus, probiotik, prebiotik, dan simbiotik semuanya berperan penting dalam kesehatan usus dan tubuh secara keseluruhan. Mengonsumsi makanan yang kaya akan prebiotik dan probiotik, atau bahkan produk simbiotik, dapat membantu menjaga kesehatan mikrobioma dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Apa akibatnya bila kita mengkonsumsi probiotik tanpa ada prebiotik dalam tubuh? Mengonsumsi probiotik tanpa prebiotik dapat memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa poin terkait. 1. Pertumbuhan bakteri yang terbatas. Ketersediaan makanan. Probiotik adalah bakteri hidup yang memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa prebiotik, yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri baik ini, pertumbuhannya mungkin terhambat. 2. Efektivitas yang menurun. Pengaruh terhadap mikrobioma. Prebiotik membantu meningkatkan efektivitas probiotik dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk koloni bakteri tersebut. Tanpa prebiotik, manfaat kesehatan yang diharapkan dari probiotik mungkin tidak maksimal. 3. Ketidakseimbangan mikrobioma. Keseimbangan yang terganggu. Mengonsumsi probiotik tanpa prebiotik dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam mikrobioma, karena bakteri baik tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengimbangi bakteri patogen yang mungkin ada. 4. Potensi kematian bakteri. Masa hidup yang pendek. Probiotik yang tidak mendapatkan nutrisi dari prebiotik mungkin memiliki masa hidup yang lebih pendek dan dapat mati lebih cepat di dalam usus, sehingga manfaatnya menjadi terbatas. 5. Pencernaan yang tidak optimal. Kesehatan pencernaan. Prebiotik membantu memecah serat dan mendukung proses pencernaan. Tanpa prebiotik, proses pencernaan dapat terganggu, yang berpotensi menyebabkan masalah seperti sembelit atau gangguan pencernaan lainnya. Kesimpulan.
Meskipun mengonsumsi probiotik dapat memberikan beberapa manfaat, menggabungkannya dengan prebiotik adalah cara yang lebih efektif untuk mendukung kesehatan mikrobioma usus. Kombinasi ini membantu memastikan bahwa bakteri baik memiliki makanan yang diperlukan untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik, yang pada gilirannya mendukung kesehatan pencernaan dan sistem imun. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin informasi lebih detail tentang topik ini, silakan beritahu. Terima kasih atas perhatian Anda dalam menonton video singkat ini. Kami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji MU. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepada MU. Terima kasih. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.